Kira-kira di daerah mana fokus abang sekarang berdakwah ini? Karena saya sudah berdakwah di Nias Selatan itu, Iya. dan saya pegang satu itu aja, biar sampai tuntas. Karena saya bukan hanya dakwah di mimbar, saya sudah membangun dana abadi umat. Saya keluarkan duit, mereka nyumbang, itu jadi modal mereka. Beberapa orang yang nganggur udah bekerja sekarang. Masya Allah. Kemudian mau dilanjutkan dengan ternak ayam bertelur, itu biar satu pulau itu terpenuhi kebutuhannya dari mereka, dan mereka yang nganggur-nganggur itu jadi bekerja. Kemudian ada lagi yang lebih seru, nikah massal. Allah. Gara-gara adat mereka tidak nikah-nikah hading sampai umur 40 tahun. Iya. Ya saya terenyuh itu, bagaimana generasi mereka selanjutnya. Terus saya dekati pengetua adatnya, setuju. Ini nanti insya Allah bisa diadakan nikah massal dengan syarat hukum Islam. Tapi bagi yang punya duit mau pakai adat silakan. Itu nanti seru, Ustaz. Baik, Anda Batipi rahimakumullah, luar biasa perjuangan beliau di masyarakat. Setelah pensiun dari pejabat di Kementerian Luar Negeri menjadi diplomat, sekarang fokus dalam dunia dakwah, apalagi beliau memilih satu tempat, Nias Selatan, yang kita tahu kan Nias ini kan minoritas muslim. Yeah. Sudah barang tentu tantangannya sangat berat, apalagi abang berdakwah di pedalaman, di pelosok, di pulau-pulau kecil begitu. Ini sebenarnya apakah abang tidak terkejut? Artinya abang selama ini kan biasa berada di kota-kota besar di negara-negara di luar negeri, tiba-tiba masuk ke pelosok yang terpencil gitu ya, di sana tidur sama nyamuk, ya, makannya ala kadarnya, tempat tinggalnya juga ala kadarnya, abang biasa dijamu mewah oleh negara gitu. Bagaimana abang ini bisa seperti itu? Ini loh Ustaz, dunia dakwah ini yang tidak dipahami orang banyak, hanya dirasakan kita yang berdakwah ini. Subhanallah. Saya itu udah mencintai dakwah itu karena dari kecil udah itu pekerjaan saya. Dan saya umur 16 tahun sudah pernah dakwah ke pedalaman. Karo itu dulu daerah pedalaman yang mau menuju kampung yang saya dakwah pertama, si Berteng namanya, nggak ada kendaraan Ustaz. Mau lewat sungai pun nggak ada jembatannya lewat sungai. Iya. Nah, kalau bahkan maaf ya, kita tidur di rumah di bawahnya kandang babi. Masya itu dulu. Karena dari kecil saya udah ngalami itu. Sekarang pun kalau mengalami suasana itu nggak ada masalah sama saya. Dan saya selama di Departemen Luar Negeri terakhir itu saya memilih tempat di daerah yang rawan dan berbahaya. Tapi faktanya Allah penyayang, tidak rawan dan tidak bahaya. Nah ini pun orang kan menyangka itu pulau-pulau kecil bahaya tsunami. Kemudian naik kapal pesawat kecil nanti bisa jatuh. Iya. Kemudian ada lagi apa namanya sekarang virus-virus ini. Iya. Istri saya pun bilang kok berani bang sendiri. Iya. Ada Allah saya bilang. Teman-teman bilang ya kenapa sendiri? Ya bisanya sendiri, saya bilang nggak apa-apa. Tapi saya bukan menderita Ustaz di sana. Saya kayak turis. Saya makan lobster. Masya Allah. Kan? Saya ditidur. Kira-kira di daerah mana fokus abang sekarang berdakwah ini? Karena saya sudah berdakwah di Nias Selatan itu. Iya. Dan saya pegang satu itu aja, biar sampai tuntas. Karena saya bukan hanya dakwah di mimbar. Saya sudah membangun dana abadi umat. Saya keluarkan duit, mereka nyumbang, itu jadi modal mereka. Beberapa orang yang nganggur udah bekerja sekarang. Masya Allah. Kemudian mau dilanjutkan dengan ternak ayam bertelur, itu biar satu pulau itu terpenuhi kebutuhannya dari mereka, dan mereka yang nganggur-nganggur itu jadi bekerja. Kemudian ada lagi yang lebih seru, nikah massal. Allah. Gara-gara adat mereka tidak nikah-nikah hading sampai umur 40 tahun. Iya. Ya saya terenyuh itu, bagaimana generasi mereka selanjutnya. Terus saya dekati pengetua adatnya, setuju. Ini nanti insya Allah bisa diadakan nikah massal dengan syarat hukum Islam. Tapi bagi yang punya duit mau pakai adat silakan. Itu nanti seru Ustaz. Baik, Anda Batipi rahimakumullah, luar biasa perjuangan beliau di masyarakat. Setelah pensiun dari pejabat di Kementerian Luar Negeri menjadi diplomat, sekarang fokus dalam dunia dakwah, apalagi beliau memilih satu tempat, Nias Selatan, yang kita tahu kan Nias ini kan minoritas muslim. Yeah. Sudah barang tentu tantangannya sangat berat, apalagi abang berdakwah di pedalaman, di pelosok, di pulau-pulau kecil begitu. Ini sebenarnya apakah abang tidak terkejut? Artinya abang selama ini kan biasa berada di kota-kota besar di negara-negara di luar negeri, tiba-tiba masuk ke pelosok yang terpencil gitu ya, di sana tidur sama nyamuk, ya, makannya ala kadarnya, tempat tinggalnya juga ala kadarnya, abang biasa dijamu mewah oleh negara gitu. Bagaimana abang ini bisa seperti itu?
Inilah Ustadz, dunia dakwah ini yang tidak dipahami orang banyak, hanya Iya. dirasakan kita yang berdakwah ini. Subhanallah. Saya itu udah mencintai dakwah itu karena dari kecil udah itu pekerjaan saya. Dan saya umur 16 tahun sudah pernah dakwah ke pedalaman. Karu itu dulu daerah pedalaman yang mau menuju kampung yang saya dakwah pertama, si Berteng namanya, nggak ada kendaraan Ustadz. Mau lewat Masya sungai Allah. pun nggak ada jembatannya, lewat sungai. Iya. Nah, kalau bahkan maaf ya, kita tidur di rumah di bawahnya kandang babi. Masya Itu dulu. Karena dari kecil saya udah ngalami itu. Sekarang pun kalau mengalami suasana itu nggak ada masalah sama saya. Dan saya selama di Departemen Luar Negeri terakhir itu saya memilih tempat di daerah yang rawan dan berbahaya. Tapi faktanya Allah penyayang, tidak rawan dan tidak bahaya. Nah, ini pun orang kan menyangka itu pulau-pulau kecil bahaya tsunami. Kemudian naik kapal pesawat kecil nanti bisa jatuh. Iya. Kemudian ada lagi apa namanya sekarang virus-virus ini. Iya. Istri saya pun bilang, kok berani bang sendiri? Iya. Ada Allah, saya bilang. Masya Allah. Teman-teman bilang, ya kenapa sendiri? Ya bisanya sendiri, saya bilang nggak apa-apa. Tapi saya bukan menderita Ustadz di sana. Saya kayak turis. Saya makan lobster. Masya Iya Allah. kan? Saya ditidur.